Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Pagi ini insyaallah ta'ala dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan membaca 40 hadis tentang fitnah ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita memahami hadis-hadis tentang fitnah ini tentulah bukan bermaksud agar kita sekedar mengenal fitnah, tidak. Akan tetapi kita mengetahui bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Karena fitnah yang akan terjadi itu bukan fitnah sembarangan, namun fitnah besar. Maka untuk itulah kita perlu memahami bagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya dalam fitnah-fitnah yang akan menimpa umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu zaman wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqa syuhhu wa yakthurul harju. Qalu wa mal harju? Qala al qatlu. Coba.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dekat zamannya dan dicabutnya ilmu, dan ilmu dicabut, atau zaman semakin dekat dan dicabutnya ilmu. Dan di dalam riwayat lain disebutkan di dalam Kitabul Adab di Sahih Al-Bukhari, wa yanqusul amal, dan sedikitnya amal. Dan dalam riwayat ini lagi wa tadhharul fitan, dan fitnah bermunculan. Wa yulqash syuhhu, dan diperturutkannya kekikiran. Wa yakthurul harju, dan banyak al-harj. Sahabat bertanya, wa mal harju, apa itu haraj? Qala al-qatl. Rasul menyebutkan yaitu pembunuhan. Hadis yang mulia ini adalah di antara tanda akhir zaman. Dan hadis yang mulia ini di antara bentuk dalil bahwa Nabi, bukti bahwa Nabi adalah, atau dalailun nubuwah, bukti kenabian. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini seperti Al-Imam Al-Khattabi, Baydawi dan lain-lain yang menyebutkan makna yataqarabuz zaman, zaman semakin dekat adalah hari kiamat sudah dekat, atau waktu menjadi pendek dari biasanya, di mana setahun menjadi seperti sebulan, sebulan terasa seperti sepekan. La ilaha illallah. Dan ini disebutkan bahwa ini terjadi utamanya pada saat matahari terbit di sebelah barat, atau maknanya umur manusia menjadi lebih singkat, atau makna lainnya hilangnya keberkahan waktu itu, di mana waktu terasa begitu cepat berlalu tanpa ada amalan saleh. Dan sebagian juga menyebutkan bahwa maknanya adalah isyarat tentang mudahnya transportasi di akhir zaman. Yataqarabuz zaman, mudahnya transportasi di akhir zaman, terdekat aja lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan amal menjadi berkurang, perhatian manusia untuk amalan makin berkurang, padahal penyakit semakin banyak. Meninggal mendadak manusia, orang-orang meninggal mendadak semakin banyak, dengan usia-usia yang masih muda, tetapi kesadaran manusia semakin berkurang, sehingga orientasi hidupnya masih hanya dunia dan amalan tertinggallah sudah. Wa tadharul fitanu, fitnah bermunculan, baik itu fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat,
La ilaha illallah. Wa yulqasyuh, dan kekikiran diperturutkan. Dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah taala meringkas dan mencantumkan hadis yang makbul, yang bisa diterima saja riwayat-riwayatnya. Dan At-Targhib wa Tarhib ini adalah karya Al-Hafidz Al-Mundhiri. Ada sebuah hadis, naja awwalu hazihi al-ummati bil-zuhdi wal-yaqin wa yahliku akhiru hadhihi al-ummati bil bukhli wa tulil amal. Ada dua riwayat dalam hal ini yang lafaznya hampir-hampir mirip. Seingat saya demikian. Letak kesuksesan awal umat ini adalah dengan kezuhudan dan keyakinan mereka. Berarti para sahabat mendapatkan predikat kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Maka ternyata letak kesuksesan mereka adalah zuhud dan keyakinan. Zuhud ini adalah bagian dari akhlak. Makanya para ulama menyebutkan bahwa ini akhlak juga. Dan yakin adalah aqidah, keimanan. Syahidnya di pelajaran kita ini, wa yahliku akhiru hadhil ummah, dan letak kehancuran umat ini di akhir zaman nanti bil bukhli, dengan sebab kekikiran, waktu lil amal, dan panjangnya angan. Jadi kikir itu bahaya. Namun akan terjadi di akhir zaman wa yulqasyuh, di mana kekikiran itu diperturutkan. La ilaha illallah. Nah, di sini letak permasalahan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para sahabat tersebut orang-orang yang mulia, itu sebab mereka bisa mencampakkan kekikiran yang ada dalam dada mereka itu. Apa kata Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Wasma'u, dengar, wa ati'u, dan taati. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfak kamu baik untuk dirimu. Wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang mampu mencampakkan syuhha. Seingat saya sebagian ahli tafsir menyebutkan makna syuhha ini bukan bakhil, tetapi cikal bakal kekikiran itu yang masih dalam dirinya, syuhha nafsihi. Kan dia ada bakhil itu kikir betul, di mana dia sudah memang tidak mau, betul-betul nggak kasih orang. Sementara syuhha ini itu seingat saya demikian. Sementara syuhha di sini itu masih di dalam dirinya itu, cikal bakalnya itu, bibit kekikiran itu. Maka barang siapa yang mampu menghilangkan, mencampakkan syuhha nafsi, bibit kekikiran dalam dirinya itu, maka itulah faulaika humul muflihun,
maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini kan fitnah harta ini. Fitnah harta itu kan seperti kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya. Hanya sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. La ilaha illallah. Lagi tolong carikan saya surah Al-Hasyr dulu. Surah Al-Hasyr. Iya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna syuhha ini di dalam surah Al-Hasyr itu. Ya. Di ayat yang keberapa dia? Coba sebutkan bunyinya. Penggalan terakhirnya itu coba dibacakan. Wa may? Hah? Ayo. Iya. Itu suhanya itu ya, dalam Al-Hasyr ayat yang ke-9. Baik. Baik, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan ketika Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ay man salima minasy-syuhhi faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang selamat dari syuhha, ada bibit kekikiran dalam dirinya, maka dia beruntung dan dia selamat. Bahkan qala Ahmad dengan riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu taala alam. Ya. Ini infarada bi ikhrajihi Muslim. Iyyakum wadh-dhulma. Jauhilah oleh kalian kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan di hari akhir kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kalian kepada syuhha, bibit kekikiran itu. Fa inna syuhha, karena sesungguhnya sifat ini, adanya bibit kekikiran dalam diri itu, ahlaka man kana qablakum, orang yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian. La ilaha illallah. Akhirnya akibat kekikiran yang ada pada diri mereka, mereka menumpahkan darah, menghalalkan darah di antara mereka. La ilaha illallah. Jadi kekikiran ini bahaya. Orang bisa saja bertumpah darah. Kalau antum tengok di pasar-pasar, la ilaha illallah, itu
kegersangan hati, kekasaran cakap. Ya, di pelabuhan-pelabuhan orang kena uang 1.000 perak saja bisa saling berbunuhan. Berapalah harga uang 1.000 perak? Dan la ilaha illallah. Kekikiran ini betul-betul sungguh sangat luar biasa sekarang. Padahal dahulu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa orangnya? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawarkan kepada sahabat, digelapkannya lampu dia, disuruhnya tamunya makan. Ada dia seperti makan saja. Demikianlah kedermawanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Banyak yang hilang di sini. Di kertas ada nomor 19 enggak ya? Di PDF itu. Enggak ada. Baiklah. Ambil tisu dulu.
Baik, ini kita لا يصح. ini kita pindah ke hadis karena ini juga penting bahwa di mana Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman itu akan ada orang-orang yang mengingkari al-qadar, ya, orang-orang yang mengingkari al-qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi akan ada di akhir zaman orang-orang yang mengingkari al-qadar. Dahulu ada kawan saya, Ustadz juga, dia dari Mesir. Waktu masih dulu kerja-kerja di kantor dengan kegiatan bersama mereka, dia kuliah S2 di salah satu perguruan tinggi. Dia bilang bahwa dosennya itu tidak, rukun iman hanya 5, dan yang tidak mereka percayai adalah al-qadar, beriman kepada takdir. Dan ada guru besar di negeri ini dulu di Jakarta yang mempropagandakan ini, dan itu lagu lama sebenarnya, bahwa mereka tidak percaya kepada takdir. Nah, rukun iman yang 6 bisa saja ditolak, dan itu sudah terjadi. Berarti ini adalah fitnah akhir zaman. La ilaha illallah. Mungkin bagi kita hal itu sesuatu yang aneh sekali, tapi bagi mereka tidak. Ya, la ilaha illallah. Hadis kedua. An Abi Na'amah anna Abdullah ibn Mughaffal sami'a innahu yaqul, dari Abu Mughaffal, ia pernah mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyada an yaminil jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu istana berwarna putih sebelah kanan di surga. Idza dakhaltuha, apabila aku memasukinya. Lalu Abdullah bin Wafad ini berkata, Ya bunayya, wahai anakku, salillahal jannata, mohonlah sorga, wa ta'awwadz bihi minan nar, dan berlindunglah dari neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi hadhil ummati, akan ada nanti di kalangan umat ini qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a, kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Jadi ada saja orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Seperti apa misalkan sekarang orang yang melampaui batas dalam bersuci? Seperti apa kira-kira? Berlebihan di dalam mengambil air wudhu, berlebihan di dalam mandi, berlebihan di dalam banyak hal.
Demikian pula dalam penggunaan air ya. Demikian pula berlebihan dalam berdoa. Berlebihan dalam berdoa ini sudah menjadi tren sekarang. Dengan doa ya, doa yang ramai-ramai, dan doa dalam sengaja dibuat acara-acara yang sesungguhnya tidak pada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara bentuk doa yang berlebihan itu adalah sedetil-detil mungkin, sesuai dengan keinginan-keinginan kita yang berlebihan pada batas koridor, tidak pada batasnya lagi, sudah terlalu berlebih-lebihan. Akan terjadi nanti, dan sekarang juga sudah terjadi banyak hal orang-orang yang berlebihan-lebihan dalam doa ini. Hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidaklah terjadi hari kiamat hingga orang-orang berbangga-bangga, bermegah-megahan dalam membangun-bangun masjid. Ya. Sekarang coba lihat di mana-mana orang-orang bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Siapa yang paling bagus, siapa yang paling megah masjidnya, yang paling cantik. Ya. Padahal Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, ma umirtu bi tasydidil masjid. Aku tidak diperintahkan untuk memegah-megahkan masjid. Qala Ibnu Abbas latuzahrafunnaha kama zahrafatil yahud wan nasara. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak diperintahkan untuk memegah-megahkan masjid, dan kalian akan bermegah-megahan sebagaimana bermegah-megahannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Memperbaiki masjid atau memperindah masjid hal yang boleh sesungguhnya, tapi terlalu berlebih-lebihan, takalluf, ini tentu tidak boleh. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang mubadir. Kalau kita tengok sekarang masjid-masjid kaum muslimin, ini diantara tanda-tanda akhir zaman. Bahkan yang diprioritaskan adalah membangun bangunannya mungkin biasa saja, tapi aksesorisnya itu sudah terlalu berlebih-lebihan. Mungkin lampunya tidak sewajarnya lagi. Ya. Jadi ada yang koridor masih boleh, dan ada koridor yang jadi bukan semata-mata haram semua. Ya. Tetapi inilah di antara hal yang terjadi di akhir zaman nanti. Wallahu ta'ala alam. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala amin halalin am min haram. Akan datang satu waktu, satu masa nanti di kalangan umat ini, orang-orang tidak peduli lagi dengan harta dia. Adakah dia dari yang halal ataukah dia dari yang haram? Allah Ta'ala alam besok nanti saja ba'da zuhur insyaallah kita lanjutkan dengan penjelasan hadis ini insyaallah. Cukup sekian untuk yang ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.